Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Ya, sekarang ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kito di Sumatera. Wah, jauh juga ya. Nah, berapa lama kekekalan itu? Pak Kito di Sumatera, Anda telah menanyakan pertanyaan yang sukar, yang tidak dapat saya jawab. Kekekalan adalah selamanya, tidak ada akhirnya. Kita berbicara tentang waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Kekekalan merupakan kategori yang berbeda sama sekali. Kita tidak dapat memahami seperti apa, maka kita menggunakan kata selamanya. Mereka yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan mengikut Dia akan tinggal dalam kekekalan bersama Dia di surga. Mereka yang menolaknya akan tinggal dalam kekekalan terpisah dari Allah di tempat yang dinamakan neraka. Ya, ini pertanyaan dari Pak Bambang di Tangerang. Apakah Yesus akan kembali ke dunia ini? Terima kasih Pak Bambang telah mengajukan pertanyaan itu. Ya, Yesus akan kembali ke dunia. Malam sebelum Dia dihukum mati pada keesokan harinya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Rasul Paulus menulis, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini juga masih pertanyaan Pak Bambang Tangerang. Kapan Yesus akan kembali ke dunia? Kami tidak tahu, Pak Bambang. Hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Yesus mengatakan bahwa kehidupan itu akan berlangsung seperti biasa, dan peristiwa itu akan datang dengan tiba-tiba. Dia berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Yesus juga berkata, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya menghimbau Anda untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda dan menyerahkan hidup Anda mengikut Dia.
Ya, ini pertanyaan masih dari Pak Bambang lagi. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Bisakah ada menolong saya? Terima kasih Pak Bambang. Dengan senang hati saya akan menolong Anda. Sebelum saya membagikan dengan Anda apa yang harus Anda lakukan, saya akan merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akan menolong Anda mengetahui lebih banyak bagaimana berpaling kepada Yesus dan mengikut Dia. Nomor 1, Allah mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nomor 2, tetapi dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang ketiga, tetapi Allah masih mengasihi kita. Tuhan yang adil, benar, dan suci telah membuka jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Yang keempat, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ia mati menerima hukuman dosa menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki kuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita tidak bekerja atau berusaha untuk memperolehnya. Kita menerimanya sebagai hadiah. Yang kelima, untuk menerima pengampunan dosa atas dosa-dosa kita dan kehidupan yang kekal, kita harus berpaling dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan percaya kita kepada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melakukannya dengan berdoa, berbicara kepadanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saya akan memanjatkan doa kepada Allah. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya selesai berdoa, saya akan berdoa lagi untuk membimbing Anda berdoa. Setiap kali saya mengucapkan satu kalimat, Anda bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Saya menaruh iman dan kepercayaan saya pada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya dan datang ke dalam kehidupan saya. Amin. Sekarang ikutilah saya berdoa seperti doa tadi. Kita akan berdoa setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti untuk membiarkan Anda mengulangi kalimat yang saya ucapkan tadi. Jadikan itu doa Anda kepada Tuhan. Berdoa dengan suara keras, bersungguh-sungguhlah berdoa dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya.
untuk menjadi juru selamat saya untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini Mulai hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, saya akan menjadi pengikut Yesus. saya akan menjadi pengikut Yesus. Terima kasih Pak Bambang di Tangerang, Anda telah mengikuti doa saya tadi. Dan selamat datang ke dalam keluarga Allah. Sekarang pertanyaan Pak Bambang yang dari Tangerang yang masih mau bertanya. Ya. Bagaimana saya harus menjalankan hidup ini sebagai pengikut Yesus? Ya. Suatu pertanyaan yang bagus Pak Bambang. Terima kasih. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikut Dia, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan menerima hidup yang kekal. Roh Kudusnya datang untuk hidup di dalam kita dan menolong kita setiap hari. Allah ingin kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berterima kasih kepadanya atas berkat-berkatnya. Kita harus meminta pengampunannya bila kita melakukan kesalahan. Kita berdoa juga memohon pimpinannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita berdoa untuk keluarga dan teman-teman kita agar menjadi pengikut Yesus juga. Cara lain untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab. Firman Tuhan setiap hari. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman dan menolong kita bagaimana menjalani hidup sebagai pengikutnya. Cara yang baik untuk memulai setiap hari adalah dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dan kemudian meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Ya, pertanyaan Pak Bambang melanjutkan. Apakah saya akan menderita penganiayaan karena saya sebagai pengikut Yesus? Terima kasih Pak Bambang telah mengajukan pertanyaan itu. Kemungkinan besar Anda akan menjalani penganiayaan karena mengikut Yesus. Tidak selalu mudah untuk mengikut Yesus. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikutnya. Yesus berkata, "Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Kita tidak perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita dan menyulitkan kita, karena kita mengikut Yesus. Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kasih dan pengampunan harus menjadi ciri hidup kita sebagai pengikut Yesus, bahkan dalam menghadapi penganiayaan. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ketika Yesus sedang sekarat di kayu salib, Dia berdoa untuk algojonya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tidak menghadapi penganiayaan sendirian. Allah mengetahui setiap cobaan yang kita hadapi dan Ia bersama kita. Dia akan menolong kita.
Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatakan dalam kata-kata kitab suci, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Para pendengar, kami telah sampai pada akhir program kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar dan juga kepada Ibu Melasari Sadli yang telah bersama saya sebagai co-host saya. Saya menghimbau Anda untuk mendengarkan lebih lanjut mengenai program pertanyaan tentang kehidupan yang dibawakan oleh CTTW bekerjasama dengan Tirta Media. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Saya dan Ibu Melasari mohon undur diri. Sampai jumpa.